Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang kunci dikotomi atau kunci determinasi. Namun sebelumnya perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama Abdul Muiz, yang kedua Dian Fitriah, dan yang ketiga Abidiyah Halim Asis, yang keempat Badrut Taman, dan yang terakhir adalah Rian Hidayat. Oke, kita tidak usah bertele-tele, langsung ke pembahasannya. Nah, kita mulai dari yang pertama tentang kunci dikotom. Apa sih arti dari kunci dikotom? Kunci dikotom artinya adalah sebuah kunci yang berisi deskripsi atau ciri-ciri makhluk hidup yang terdiri dari dua baris dengan ciri yang berlawanan. Nah, seperti apa ya contoh kunci dikotom? Simak terus ya. Contoh kunci dikotom misalnya seperti ini. Buatlah kunci dikotom dari tumbuh-tumbuhan berikut. Ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Nah, untuk cara membuatnya kita tulis dulu nih nama-nama tumbuhan yang tadi. Ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Dari keenam nama tumbuh-tumbuhan ini kita kelompokkan menjadi dua dengan ciri yang berlawanan. Yang pertama ada yang berspora dan yang kedua ada tidak berspora. Untuk yang berspora terdiri dari tumbuhan lumut dan suplir. Sedangkan sisanya ada di ciri yang tidak berspora. Ada jagung, kedelai, terong, melinjo. Nah, kemudian kita beri penomoran. Untuk yang berspora kita beri nomor 1A dan yang tidak berspora kita beri nomor 1B. Nah, yang berspora kita kelompokkan lagi menjadi dua, yaitu yang berakar sejati dan lawannya yang tidak berakar sejati. Dari dua tanaman ini yang berakar sejati adalah suplir atau sejenis paku-pakuan. Sedangkan yang tidak berakar sejati adalah lumut, karena lumut masih memiliki akar semu atau yang disebut dengan akar rizoid. Kita beri nomor yang berakar sejati 2A, yang berakar tidak sejati 2B. Nah, yang tidak berspora kita kelompokkan lagi menjadi dua. Ada yang berbiji terbuka dan satu lagi lawannya berarti berbiji tertutup. Nah, untuk contoh tanaman yang berbiji terbuka yaitu melinjo atau tangkil. Dan satu lagi contoh tanaman yang berbiji tertutup berarti sisanya ada jagung, kedelai, dan juga terong. Setelah ini seperti biasa kita buat nomornya. Setelah tadi nomor 2 berarti kita lanjutkan ke nomor 3. Ada 3A dan 3B. Nah, untuk yang berbiji tertutup karena masih banyak nama-nama tanamannya, maka kita beri cabang lagi. Ada yang berkeping 1 dan ada lawannya berkeping 2. Untuk tanaman yang berkeping biji 1 yaitu jagung. Sedangkan untuk tanaman yang berkeping biji 2 ada kedelai dan terong. Untuk penomorannya kita lanjutkan, berarti ada 4A dan 4B. Nah, yang terakhir untuk memisahkan kedelai dan terong, maka kita harus buat lagi dua ciri yang berlawanan, yaitu ada yang berbunga kupu-kupu dan ada satu lagi yang berbunga terompet. Nah, di antara kedelai dan terong yang berbunga kupu-kupu adalah kedelai, sedangkan yang berbunga terompet berarti terong. Kita beri nomor lagi ya. Setelah nomor 4 berarti kita lanjut ke nomor 5. Ada 5A dan satu lagi 5B. Nah, setelah kita buat kunci dikotom, sekarang kita buat kunci determinasinya. Seperti apa ya membuat kunci determinasinya? Kunci determinasi adalah suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisio, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Nah, pembuatan kunci determinasi ini dasarnya adalah kunci dikotom yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi adik-adik yang sudah mengerti cara membuat kunci dikotom, tinggal membuat bagaimana kunci determinasinya. Tidak sulit kok.
Yang pertama kita tuliskan nomor 1A, yaitu tumbuhan berspora. Yang ini nih, jangan sampai lupa ya. Yang pertama berspora untuk 1A. Nah, di nomor 1A ini cabangnya ada ke nomor 2. Berarti setelah 1A tumbuhan berspora, kita tuliskan titik-titik-titik yang panjang dan di ujung ditulis angka 2. Setelah itu 1B tumbuhan tidak berspora. Nah, yang ini nih. Nah, untuk 1B cabangnya ada di angka atau nomor 3. Berarti setelah tulisan 1B tumbuhan tidak berspora, kita tuliskan titik-titik-titik-titik yang panjang menuju ke angka 3. Setelah itu 2A tumbuhan berakar sejati. Yuk kita ingat lagi. Nah, ini dia yang berakar sejati dan ternyata tidak ada cabang. Langsung jawabannya suplir. Berarti setelah tulisan 2A tumbuhan berakar sejati, langsung deh kita tuliskan titik-titik-titik sampai panjang dan diakhiri dengan kata suplir. Selanjutnya 2B tumbuhan tidak berakar sejati. Yang ini nih, nah ini juga tidak ada cabangnya dan jawabannya adalah lumut. Jadi kita tuliskan untuk kunci determinasi 2B tumbuhan tidak berakar sejati, dikasih titik-titik-titik lagi ya, dan diakhiri dengan kata lumut. Nah, lanjut ke nomor 3A, yaitu biji terbuka. Ingat lagi ya yang ini. Nah, untuk biji terbuka pun tidak ada cabang, langsung jawabannya melinjo. Nah, untuk melinjo ditulis 3A biji terbuka, jangan lupa titik-titik-titik yang panjang, kemudian jawabannya melinjo. Selanjutnya 3B berbiji tertutup. Untuk yang berbiji tertutup, ternyata ada cabang 2 menuju ke angka 4. Berarti kita harus menuliskan setelah 3B biji tertutup, tuliskan titik-titik-titik dan diakhiri dengan angka 4. Lanjut ke 4A, biji berkeping 1. Nah, untuk yang biji berkeping 1 tidak ada cabang, langsung jawabannya jagung. Berarti kita tuliskan 4A biji berkeping 1, kemudian seperti biasa titik-titik-titik dan diakhiri dengan kata jagung. Lanjut 4B biji berkeping 2. Nah, untuk biji berkeping 2 ternyata ada cabang dan cabangnya menuju ke angka 5. Berarti kita tuliskan untuk kunci determinasinya 4B biji berkeping 2 titik-titik-titik diakhiri dengan angka 5. Nah, yang terakhir kita tuliskan 5A berbunga kupu-kupu. Kita lihat lagi. Nah, untuk yang berbunga kupu-kupu tidak ada cabang dan ini diakhiri dengan kata kedelai. Berarti 5A berbunga kupu-kupu. Setelah itu jangan lupa titik-titik-titik yang panjang ditulis kedelai. Dan satu lagi 5B berbunga terompet. Nah, untuk yang berbunga terompet pun tidak ada cabang karena terakhir dan jawabannya langsung terong. Jadi untuk kunci determinasinya kita tulis 5B berbunga terompet, kemudian titik-titik-titik, jawaban akhirnya adalah terong. Nah, seperti itu. Untuk contoh soalnya yang sering muncul misalnya seperti ini nih. Berdasarkan ciri-ciri pada kunci determinasi tumbuhan tersebut, tentukan kunci determinasi pada tanaman kedelai. Ayo sekarang kita mulai menjawab bersama-sama. Untuk nomor 1 kita pilih 1B tumbuhan tidak berspora karena berkembang biaknya tanaman kedelai tidak menggunakan spora. Nah, dari 1B kita menuju ke nomor 3. Nah, nomor 3 pilihannya ada yang berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Nah, untuk kacang kedelai jawabannya adalah tanaman yang berbiji tertutup. Jadi jawabannya adalah 3B. Seperti ini. Kalau kita jawab 3A berarti terakhirnya melinjo dong, bukan itu ya. Dan 3B menuju ke nomor 4. Di nomor 4 pilihannya ada 2. Ada 4A biji berkeping 1 dan 4B biji berkeping 2. Nah, untuk kacang kedelai berkeping biji 2, berarti kita pilih jawaban 4B. Kita tuliskan dulu di kunci determinasinya 4B. Nah, dari 4B kemudian menuju ke nomor 5.
Nah, tinggal yang terakhir nih, kita pilih antara 5A dan 5B. Dan ternyata kedelai itu ada di 5A, berbunga kupu-kupu. Lihat saja ujung terakhirnya. Kita tuliskan. Nah, itulah kunci determinasi untuk kacang kedelai. Dimulai dari awal, penulisan kunci determinasinya ada 1B, 3B, 4B, dan 5A. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan untuk membuat kunci determinasinya? Nah, itulah tadi materi kita tentang cara membuat kunci dikotom dan juga kunci determinasi. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.